Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ana nggak nyangka bisa sampai ke tempat ini. Ana ketemu sama bapaknya Talia ini sebelum haji. Kira-kira mungkin tanggal 2 Dzulhijjah waktu itu. Karena beliau mau berangkat haji dan kita termasuk jamaah yang tidak bisa berangkat haji karena visanya tidak keluar. Walaupun subhanallah pada saat itu harapan sangat besar sekali ya. Tapi itulah takdir Allah Azza wa Jalla. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi sama kita. Tapi hari ini ana dipertemukan kembali sama beliau. Dan di rumah beliau, kalau dulu di rumahnya orang, sekarang di rumahnya beliau. Bersama para jamaah yang hadir di sini. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Malam ini juga malam Jumat deh. Malam Jumat tanggal berapa? Tanggal 27 ya. Iya. Jumadal Akhirah. Yang artinya insyaallah 2 bulan 3 hari kita akan masuk ke bulan Ramadan ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan dan malam Jumat itu malamnya bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau ya. Untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Tema kita malam hari ini silaturahim tak boleh putus. Kenapa kok tema itu yang diangkat? Coba kita mau dengar dari beliau ini. Satu, coba yang ini, coba. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ngambil Pak Ustaz. Ngambil temanya karena kita penting untuk bersilaturahmi sama siapapun dan komunikasi terus berjalan dan tidak boleh terputus. Itu yang sebenarnya pengen ambil. Yang kadang-kadang kita suka lupakan Pak Ustaz. Kita suka lupakan bagaimana sebenarnya silaturahmi itu nggak hanya ada kepentingan aja kalau ada maunya, tapi menjaga silaturahmi itu ternyata penting dan masih banyak yang nggak paham. Oke, akhirnya diangkatlah tema ini ya. Iya, Masya Allah. Semoga benar-benar nggak ada yang putus ya Mah ya. Dan kita doakan semoga rumah ini beliau nggak sendirian lagi ya, karena kalau rumah besar sendirian itu angker gitu jadinya. Ya kita doakan jamaah. Dan memang subhanallah ya, Abdullah bin Mas'ud ya, ada seorang sahabat Nabi. Beliau mengatakan, kalau tidak tersisa dari umurku kecuali 10 hari, dan 10 harinya itu aku mati gitu ya. Kemudian aku nggak punya istri, aku akan nikah. Bayangkan umurnya tinggal 10 hari dan tidak punya pasangan. Kata beliau, aku akan nikah katanya. Maka jangan mati dalam kondisi jomblo gitu ya. Jamaah rahimakumullah ya, tema yang menarik sekali ya ketika tadi kita dengarkan bapaknya Taliana, sebut beliau ini bapaknya Talia aja. Seperti itu. Karena memang sunnahnya itu ada sunnah. Orang itu dipanggil dengan nama anaknya. Dan ternyata sunnah itu di Indonesia juga terjadi. Bapaknya fulan. Anak punya kawan dulu, bapaknya namanya itu Pak Intan. Kok Pak Intan? Ternyata Intan itu nama anak dia gitu loh. Ibu Intan juga seperti itu. Bicara silaturahim jamaah, memang kita harus paham ya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kata Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari. Ilmu terlebih dahulu sebelum orang itu berucap dan beramal.
kebanyakan kita itu lahir Islam. Islamnya keturunan. Sehingga dia tidak pernah belajar apa itu tentang Islam. Bahkan ada yang sampai besar, kemudian dia dikenal dengan Islam KTP ya. Ketika dia ditanya tentang Islam, dia nggak tahu apa-apa gitu. Dan ana bahagia sekali tatkala mendengar beliau itu mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Dan biasanya orang kalau dapat hidayah itu akan belajar. Dia akan belajar lagi, dia akan menuntut ilmu. Dan memang Rasul SAW, kalau ada orang baru masuk Islam, ketika datang ke kota Madinah, maka Nabi SAW berpesan kepada sahabat-sahabat yang lainnya, mengatakan kepada mereka, Aqri'uhul Qur'an wa faqihuhu fiddin. Buat dia membaca Al-Quran. Menghafallah beberapa surat yang perlu dihafal, dan fahamkan dia dengan agamanya. Karena kalau kita nggak faham dengan agama, akhirnya kita akan melakukan perbuatan yang sebenarnya terlarang dalam agama, tapi kita nggak sadar gitu. Salah satunya bicara bab silaturahim. Silaturahmi ini sudah jadi bahasa Indonesia. Kadangkala acara kita nih kayak gini nih, orang nyebutnya silaturahmi. Padahal sebenarnya kurang tepat. Ketika ketemu kawan, ketemu reunian alumni SMA, lalu disebut silaturahmi. Tapi kalau bahasa Indonesia mungkin boleh-boleh aja gitu. Tapi dalam bahasa agama, silah itu artinya menyambung. Rahim itu artinya ya rahim. Jadi menyambung hubungan dengan yang ada kekerabatan. Itu namanya silaturahim. Tapi kalau ketemu orang banyak sesama muslim, biasanya disebut ya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim ya. Jadi silaturahim ini lebih kepada kerabat. Dan rahim itu ada dua. Ada rahim yang mahram, ada rahim yang bukan mahram. Sama-sama rahim sebenarnya. Bicara haknya berbeda juga nantinya. Bicara rahim yang mahram itu siapa? Coba siapa yang nyebutin? Kita akan kasih hadiah. Ada hadiahnya buat yang bisa jawab. Mana hadiahnya kok nggak ada? Nah, siapa yang mau jawab? Rahim yang mahram. Kasih mic-nya. Oh, iyalah, jawab yang benar. Jangan berani satu. Ya, kasihkan mic-nya. Saudara sekandung. Kalau seibu enggak? Sebapak? Loh gimana tadi sekandung? Oke, saudara. Saudara sekandung atau sebapak seibu. Oke, kemudian? Yang kedua? Susuan. Oke. Emangnya susuan itu satu rahim? Ada hubungan rahim? Nggak ada, bukan berarti. Tapi mahram dia. Nah, kemudian siapa lagi? Bapak ibu kita lah. Yang pertama itu bapak ibu kita. Seperti itu. Kemudian bibi-bibi kita. Paman-paman kita. Keponakan-keponakan kita. Itu mahram. Ya kasih hadiahnya nggak apa-apa walaupun jawabannya kurang banyak ya. Hah? Diambil di mana? Oh, Masya Allah. Jangan jauh-jauh lah kan. Taib. Yang bukan mahram. Siapa yang menyebutin? Rahim tapi bukan mahram. Nah. Rahim. Artinya tadi kita berbuat baik kepada rahim kita. Bukan mahram. Ada hubungan rahim ya. Ada hubungan rahim. Mau jawab? Mana nggak mau jawab? Angkat tangan yang mau jawab. Yang mau jawab angkat tangan. Iya. Kalau nggak ada hadiahnya, nggak ngelihat hadiahnya, mereka nggak angkat tangan gitu loh. Kalau ngelihat hadiah kayaknya baru angkat tangan. Iya, Bismillah. Sepupu. Kemudian ipar.
Ipar adalah maut. Jadi yang bukan dari saudara ayah atau ibu, jadi bibi ipar, terus paman ipar. Bibi ipar, paman ipar. Oke, boleh. Siap. Sepupu 2 kali. Iya, apa sepupu 2 kali bahasa Indonesia? Nah, tapi tahu sepupu 2 kali? Ah, itu kan nggak tahu kan? Jadi satu, Nenek itu atau nenek? Bukan, buyut yang nenek. Jadi sepupu ketemu sepupu. iya. Kalau anak paman kita itu sepupu. Anaknya kita sama anaknya dia itu namanya sepupu 2 kali. Oke, sekarang Ana mau tanya, antum kan udah jawabkan. Sebutkan nama antum. Muhammad Sadam Ramadan. Bin, Haji Masud. bin, Haji Khalid. bin. Haji Dali. Betul. Hafal antum semua nasab antum. Apa? Oh, alhamdulillah. Kasih adiknya 2. Ada pesan dari Nabi alaihissalatu wasallam bicara rahim ini. Beliau alaihissalatu wasallam mengatakan, ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Hendaklah kalian belajar nasab kalian yang dengannya kalian dapat menyambung rahim kalian. Karena bicara rahim tadi ada hubungan kekerabatan. Yang satu kakek atau yang satu buyut. Itu jadi rahim. Namun ada hal yang kita lihat di negeri kita ini. Nama orang Indonesia itu terlalu panjang. Ustaz, namanya siapa Ustaz? Asrizal Mukhtar. Namanya Asrizal Mukhtar. Seperti itu. 2 namanya. Ini namanya 3 tadi. Seperti itu. Akhirnya sulit untuk menghafalkan nama bapak, kakek, dan buyut. Kalau kita lihat nama Nabi kita Muhammad SAW berapa? Ya 1. Namanya hanya Muhammad. Nama bapaknya Abdullah. Nama kakeknya Abdul Muttalib. Nama kakeknya bin Hashim. Bin Abdi Manaf umpamanya. Umar, namanya siapa Umar? Ya Umar bin Khattab. Uthman siapa namanya? Ya Uthman. Affan itu namanya bapaknya. Sedangkan kita kadang-kadang 3 suku kata namanya sendiri. Bagaimana kalau nama bapaknya juga 3 suku kata. Nama kakeknya 3 suku kata. Kerepotan dia untuk menghafalnya. Maka tadi bicara rahim tolong difahami. Rahim itu adalah kerabat kita. Tadi ada yang mahram, ada yang bukan mahram. Silaturahim artinya berbuat baik kepada kerabat. Berbuat baik kepada kerabat. Oh, hadiahnya datang. Masya Allah. Kita lihat. Air zam-zam hadiahnya. Masya Allah. Nah, mau dikasihkan ke siapa zam-zamnya? Oh, itu hadiah yang besar zam-zam itu. Oke, siap. Nah, tadi yang jawab yang pertama tadi kita kasih hadiah. Semoga sholatnya jadi benar. Masya Allah. Nah, yang kedua juga. Yang kedua kita kasih hadiah yang besar juga, nggak apa-apa lah. Nah, barakallahu fikum. Jadi artinya silaturahim itu apa? Berbuat baik kepada kerabat kita. Dengan apa? Ya tergantung kondisi yang menyambung dan yang disambung. Baik itu dengan harta. Jadi mungkin kita nggak pernah ziarah, tapi kita selalu kirim fulus. Berarti sudah menyambung rahimnya. Mungkin kita nggak pernah kirim fulus, tapi kita selalu ucapkan salam. Assalamualaikum ya, mamanya di grup ya, bikin grup keluarga tiap pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah salah satu bentuk silaturahim. Kemudian boleh jadi dengan mendatangi undangannya, dengan mendoakan dia. Berbagai macam lah yang bisa dilakukan dalam menyambung hubungan baik ini. Dapat apa kita kalau menyambung rahim? Kalau bicara memutuskan rahim, ada ancaman ya. La yadkhulul jannah qati'.
Nggak masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Nggak masuk surga. Dan ternyata yang banyak menyebabkan terputusnya silaturahim itu salah satunya adalah perceraian. Perceraian. Kalau kita salah pilih pasangan. Karena biasanya kalau anak itu ikut bapaknya, umpamanya cerai, anak itu ikut bapaknya. Maka sang bapak akan menanamkan kebencian di diri anaknya kepada ibunya. Dia akan ceritakan ibumu itu seperti ini, ibumu terus dia akan jelek-jelekan ibunya supaya anak ini nggak mau sama ibunya. Sebaliknya apabila anak ini ikut sama ibunya, Allahu Akbar jemaah. Anak punya kawan rahimahullah. Bagaimana sang ibu membuat kawan anak yang faham agama ini benci sama bapaknya. Anak sampai ngomong sama dia. Anak mau tanya sama dia. Kalau bapakmu kafir, engkau wajib gak berbakti sama bapakmu? Kata dia. Ya tetap wajib, kata dia. Loh, bapakmu gak kafir. Kalau bicara bapakmu berbuat salah, pernah menyakiti ibumu, semua orang berbuat salah. Tapi kalau anak berbuat baik sama ayah anak, ibu anak, dengar ibu anak langsung sakit. Dia adalah drama-drama yang dilakukan. Kadang-kala seperti itu. Anak ngomong, ya udah berbuat baiklah kepada ayahmu tanpa harus ibumu tahu. Tapi ingat, sampai kapanpun yang terputus itu hanya hubungan pernikahan. Hubungan anak sama bapak, bapak sama anak, ibu sama anak itu gak pernah terputus. Tapi ternyata ada yang berusaha untuk memutuskannya. Yang menyebabkan rahim itu terputus lagi biasanya warisan. Berapa banyak kakak beradik, ponakan sama paman, itu yang awalnya mereka baik ya, gara-gara warisan yang tidak cepat dibagi, kemudian jadilah petaka. Kadangkala petaka itu dari yang paman turun ke keponakan. Jadi ini warisannya kakek ya. Kakek meninggal dunia, hartanya nggak segera dibagi. Kadangkala kalau di Jawa ini, harta waris itu dikuasai sama anak tertua. Karena dia mungkin yang bantu orang tuanya, usaha ini tuh. Akhirnya nggak dibagi-bagi. Sampai nih pamannya meninggal. Belum dibagi. Kadangkala sebagian sudah dibalik nama ini itu. Ributlah sesama sepupu tadi. Mereka tidak bertegur sapa gara-gara harta. Itu yang kedua. Yang ketiga yang menyebabkan putusnya rahim itu. Usaha bersama. Usaha bersama. Jadi kadangkala sebelum usaha itu sukses, orang itu solid ya. Saling mendukung, bismillah lah gitu loh. Ana yang kasih modal gitu loh. Ya, berapa? Sekian, antum yang usaha yang jalanin kata dia. Bagi hasilnya 50-50 sudah. 50-50. Sepakat nih, nggak ditulis nih. 50-50 nih. Habis gitu usahanya besar menghasilkan. Yang bekerja mulai mikir. Kok enak engkau cuma kasih modal dapat 50-50. Aku yang capek. Aku yang usaha. Mulailah benih-benih putusnya silaturahim. Maka tolong kalau ada sesama kerabat buat usaha, hendaklah tertulis. Soalnya kita kadang-kala menggampangkan kan saudara sendiri, masa nggak percaya. Kita percaya sama saudara kita, yang kita nggak percaya itu sama setan. Setan itu selalu ada dan menggoda. Maka hendaklah kita perhatikan. Yang keempat, kadang-kala yang menyebabkan putusnya silaturahim itu karena bertetanggaan. Kerabat bertetanggaan. Ibn Qutaybah ya dalam kitabnya Uyunul Athar itu Uyunul Akhbar ya. Dia
meriwayatkan sebuah athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan, tazawaru wala tatajawaru. Kalian salinglah berziarah, tapi jangan bertetanggaan. Ada istilah di Jawa itu. Tunggu, Jakarta ini masuk Jawa enggak? Ya, tapi kenapa orang Jakarta kalau mudik mau ke Jawa katanya? Hah? Betul, Ustaz. Betul, Ustaz. Jadi orang itu kalau mau pulang ke Jawa, kata dia, loh, antum ini di mana, kata dia? Jakarta, kata dia. Ada istilah di Jawa itu, anak-anak lupa bahasanya, tapi yang menyebutkan kalau jauh itu wangi, kalau dekat itu bau, seperti itu. Nah, biasanya seperti itu. Makanya Umar bin Khattab sampai mengatakan, udahlah bertetanggaan, jangan bertetanggaan, tapi saling berziarah. Di antara yang menyebabkan putusnya silaturahim ini, bergurau yang berlebihan. Kadangkala kita bergurau bersama kerabat itu terlalu berlebihan, akhirnya ada yang sakit hati. Maka tolong dijaga hal itu. Dan tidak ada dosa di muka bumi ini yang lebih pantas untuk diberikan hukumannya di dunia. Kita tahu hukuman di dunia itu akan habis, berbeda dengan hukuman di akhirat ya. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, ma min dzambin, tidak ada satu dosa pun, ajdaru an yu'ajjilallahu lahul uquba fid dunya, yang lebih pantas Allah untuk segerakan hukumannya di dunia, ma'ama yaddakhiru lahu fil akhirah, ditambah yang disimpan di akhirat. Dari apa? Minal baghi wa qati'atir rahim. Yang pertama kezaliman. Yang kedua adalah memutuskan rahim. Bagaimana kalau kezaliman itu kepada rahim? Bayangin ya. Jadi dosanya double. Udah zalim sama siapa? Sama kerabatnya gitu. Sama adiknya sendiri. Sama keponakannya sendiri. Sama ibunya sendiri. Sama bapaknya sendiri. Maka tentunya hukumannya akan lebih dahsyat lagi. Ahibati fillah, kalau bicara orang yang menyambung silaturahim, itu akan dapat apa? Karena terus terang kita itu makhluk transaksional jemaah. Betul Bapak-bapak. Kadangkala semuanya UUD gitu. Ujung-ujungnya duit. Ada yang ngomong UUF sekarang. Apa UUF? Ujung-ujungnya fulus gitu, seperti itu. Kita itu makhluk transaksional. Betul. Kita punya jiwa budak. Karena kita memang budak. Kita tuh tidak akan berbuat kecuali aku dapat apa gitu loh. Aku dapat apa. Yang diminta oleh manusia dalam hidup ini, satu dari dua. Imma transaksional dia urusan dunia, imma urusan akhirat. Ketika perang Uhud, yang sudah pernah umrah insya Allah, sudah pernah ke Uhud ya, dia akan melihat bagaimana gunung yang menjadi saksi kekalahan umat Islam. Apa penyebab kekalahan umat Islam? Nah, siapa yang mau jawab? Serakah. Tunggu dulu, jawabannya belum tentu benar, udah dapat hadiah gimana sih? Ana masih berusaha mencerna ya. Apakah memang serakah ya? Kayaknya terlalu bahasa itu terlalu kasar ya. Untuk disematkan kepada para sahabat Nabi.
Tapi nggak apa kasih hadiah. Iya, antum tidak amanah. Boleh, tidak amanah. Yang lainnya? Tidak taat sama pemimpin. Nah, kasih hadiah juga. Sebenarnya jawabannya itu racikan dari semuanya. Iya. Mereka kenapa akhirnya kok turun dari bukit itu? Berebut harta, ghanimah. Allah menyebutkan, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian itu ambisinya dunia. Jadi nggak sampai serakah sih ya. Tapi ingin sama dunia gitu. Wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian itu ambisinya akhirat. Tapi ternyata Allah berikan hukuman kepada siapa? Kepada semuanya akhirnya. Jadi bayangin ya, dosa itu dilakukan oleh sebagian orang, tapi dampaknya semuanya. Bahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sendiri terdampak. Beliau sampai meninggal pamannya Hamzah. Gigi beliau patah, beliau berdarah-darah, beliau sempat pingsan sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak ada manusia yang lebih mulia dari beliau. Tapi gara-gara dosa yang dilakukan oleh sebagian orang, ternyata orang soleh pun terkena dampaknya. Nah, kembali tadi, kita itu makhluk transaksional. Kita datang ke tempat ini kenapa? Karena kita diundang sama bapaknya Thalia. Karena kita mau makan, ada makan nih. Insya Allah makan enak kalau di sana gitu kan. Karena ada orang kayak gitu datang kajian kenapa? Zen makannya gitu kan. Kalau makannya kurang zen, aduh kayaknya males kata dia. Kadang-kadang seperti itu. Ada yang tujuannya dunia, ada yang enggak. Ana mau nuntut ilmu. Ana mau datang ke kajian itu supaya ana ikut dapat sakinah yang turun ke majelis ilmu. Ana dapat bagian dari rahmat Allah. Ana ingin disebut-sebut sama Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Makanya innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Tapi kembali kepada orang yang melakukan silaturahim. Ternyata orang yang melakukan silaturahim ini akan mendapatkan banyak fadilah. Yang sebagian fadilahnya di dunia didapatkan, sebagiannya di akhirat. Di antara fadilah yang menyambung silaturahim itu, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya mahabbah fil ahl. Silaturahim itu menumbuhkan cinta dan kasih sayang di dalam keluarga. Yang kedua, mathratun fil mal. Akan memperbanyak harta. Kemudian dipanjangkan umurnya. Jadi ketika kita menjadi orang yang suka berbagi sama kerabat ya. Karena jangan sampai kita ini kadang-kala berbuat baik sama kawan. Ya Masya Allah anak punya banyak kawan ini itu. Tapi ternyata sama kerabat dia gak berbuat baik. Bukti dia gak berbuat baik sama kerabat kadang-kala sudah terlihat. Dia gak hafal dengan nasabnya. Engkau gimana mau berbuat baik sama kerabat? Dan ingat ya, bicara kerabat ini masuk dalam rahim ini muslim dan non-muslim. Sampai non-muslim pun tetap kerabat. Yang kita diperintahkan untuk menyambung rahim. Maka ketika Asma binti Abu Bakar, ibunya datang, ibunya non-muslim. Ibunya. Asma tanya sama Rasulullah SAW, apakah aku menyambung dia gitu loh. Dia datang nih ibuku. Tapi dia belum Islam. Kata Nabi SAW, iya. Maka ingat. Kita harus peduli sama kerabat-kerabat kita. Yang muslim dan yang non-muslim. Dan boleh jadi dengan kita berbuat baik kepada yang non-muslim. Dia dapat hidayah. Gara-gara kita berusaha untuk berbuat baik sama dia. Sampai ada cerita. Di zaman yang terdahulu ya.
di masa tabi'ut tabi'in mungkin, Al-Auza'i. Datang orang itu dari daerah namanya Tastur atau Tustur. Ini daerah di Iran sana aja. Kalau antum baca tentang daerah ini dahulu, ini termasuk kota yang paling indah dan paling kokoh yang ada di muka bumi ini. Datang satu orang belajar ke Libanon. Sampai Libanon dia ketemu sama gurunya. Dilihat orang ini kok pertama kali datang kajian gitu. Murid baru berarti. Setelah pengajian ditanya, engkau dari mana? Dia mengatakan aku dari Tustur situ. Langsung karena daerah itu daerah Majusi. Kebanyakan orang-orang yang Majusi. Maka ditanya, orang tuamu masih ada, kata dia. Ada. Bapakku, kata dia. Muslim? Enggak, Majusi, kata dia. Apa kata gurunya ini? Pulanglah engkau ke sana, kata dia. Ini datang jauh-jauh mau belajar. Sama gurunya disuruh pulang. Kenapa, kata dia? Cobalah engkau rawat orang tuamu. Dampingi orang tuamu. Siapa tahu orang tuamu dapat hidayah lewat dirimu. Tidak ada kebaktian yang lebih agung daripada mengantarkan hidayah kepada kerabat-kerabat kita. Apalagi orang tua kita. Pulang nih orang jamaah. Sampai di kampungnya bapaknya sakit. Akhirnya dirawat sama ini anak. Bapaknya tadi non-muslim. Dirawat sama anaknya. Bapaknya akhirnya tanya sama sama anaknya ini, nah agamamu apa sih? Kok beda engkau gitu loh. Dan inilah ingat ya, seorang muslim itu harus menjadi apa bahasanya? Menjadi tokoh yang menginspirasi orang lain. Muslim itu. Supaya orang lain tertarik untuk masuk Islam. Karena ada orang-orang yang akhirnya nggak mau masuk Islam gara-gara melihat Muslim yang nggak benar gitu loh. Gimana aku mau masuk Islam? Ini aku punya kawan Muslim. Na'udzubillah, kerjanya nggak benar. Akhirnya dia nggak tertarik untuk masuk Islam. Nih bapak tertarik dengan agama anaknya. Sama anaknya dikasih tahu, aku Muslim ayah. Apa itu Islam? Nak dijelaskan tentang makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya. Oh gitu nak ya. Akhirnya bapaknya masuk Islam. Dapat berapa waktu, subhanallah, meninggal bapaknya. Tapi sudah dalam kondisi Islam. Kita lihat tuh. Bagaimana ketika seorang anak menyambung rahimnya. Berbuat baik kepada kerabat-kerabatnya. Dia akan bisa berbagi hidayah dengan mereka. Tunggu, Anda ini punya waktu sampai jam berapa Ustaz? Masya Allah. Masih aman antum jamaah? Siap. Jadi tadi kalau bicara kita akan dapat apa? Kita akan dapat kecintaan di dalam rumah tangga kita. Tumbuh cinta dan kasih sayang ya, dalam keluarga kita ya. Dan kalau antum memperhatikan ya, hampir di semua keluarga besar ada yang sukses dan berhasil. Coba antum lihat. Keluarga besar. Ada satu yang Allah bikin sukses. Ingat harta yang Allah titipkan kepadamu kalau engkau sukses. Engkau itu dikasih rizki sama Allah bukan karena kerja kerasmu. Rasul SAW mengatakan, Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian tuh jadi sukses. Dikasih rizki sama Allah, dikasih pertolongan sama Allah, gara-gara orang-orang yang lemah di antara kalian. Terkadang kita berpikir kerabat-kerabat yang miskin itu nyusahkan kita. Fulus lagi, anaknya mau sekolah, WA kita, anaknya ini itu macam-macam. Padahal sebenarnya rizki yang sampai kepada kita itu gara-gara mereka. Jangan pernah antum menganggap bahwasanya bukan tuntutannya. Mereka minta tolong sama kita ini itu, ngurangi harta kita, enggak. Bahkan harta kita bisa tambah gara-gara kita berbuat baik sama mereka.
Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, man ahabba ayyubsata fi rizqih wa yunsa' lahu fi athari falyasil rahimah. Yang ingin rizkinya dibentangkan, yang ingin umurnya ditambahkan, apa yang harus dilakukan? Sambung rahimnya. Berbuat baiklah kepada rahimmu. Jangan pernah berpikir kau memutuskan mereka. Berbuat baiklah sama mereka. Kebanyakan kita nggak silaturahim karena apa? Nggak punya waktu, nggak punya fulus. Selalu alasannya itu. Apalagi yang orang tuanya di kampung, kerabatnya di kampung. Apa kata dia? Allah Ustaz, ana mudik setahun sekali. Masa pantas ya mah melihat orang tuanya setahun sekali? Kalau mungkin dia di luar negeri, ya, di luar negeri, dia bekerja, yang dia ada kontrak, yang dia tidak mungkin dapat mengajukan visa pulang kecuali sesuai dengan kontrak yang sudah diteken. Dia nggak bisa pulang kecuali setahun sekali. Tapi orang-orang Jakarta emang nggak bisa pulang ke Jawa, pulang ke Sumbar mana, atau pulang ke mana lah yang merantau, setahun sekali. Alasannya apa? Ya belum ada fulus Ustaz. Ketika engkau niat, Allah akan mudahkan. Anak pernah bertemu dengan seseorang Jawa. Dia sudah sepuh ya. Dia tokoh di salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia. Ada waktu itu naik pesawat dari Surabaya ke Jember. Tahu-tahu dia datang. Sudah sepuh. Dia mau cium tangan anak tarik. Kenapa bang anak? Kemudian duduk. Dia mengatakan, Ustadz, sejak anak nonton video Ustadz, kata dia, anak tiap 2 pekan sekali pulang ke Jember Ustadz, dari Jakarta. Untuk apa? Untuk ketemu ibu anak Ustadz. Ibu anak sudah 70 tahun. Kata dia. Memang anak berpikir selama ini kita mudik cuma setahun sekali. Akhirnya dia tiap 2 pekan pulang. Memang keluar fulus ya. Tapi fulus itu Allah ganti ya. Kita kan terlalu perhitungan. Karena kita berpikir yang ngasih rezeki kita itu pekerjaan kita. Bukan. Yang ngasih rezeki kita itu Allah Rabbul Alamin. Makanya ketika ada seorang yang tokonya kebakaran di pasar itu, lalu subhanallah orang-orang datang, itu tokomu kebakaran, kata dia seperti itu. Dia tanya, kebakarannya sampai ke langit? Oh enggak, kata dia. Aman. Kenapa? Wa fis sama'i rizqukum, rizkiku di langit, kata dia. Di langit sana rizkiku, kata dia. Cuma kadang-kala kita itu sudah bersandar kepada pekerjaan kita. Bahwa ini yang ngasih rizki kita. Enggak, jemaah. Ingat COVID kemarin ya. Ketika orang-orang di PHK, apakah setelah di PHK mereka langsung mati? Supaya kita tahu. Kebanyakan kita itu bersandar kepada pekerjaan. Bergantung kepada usaha. Dan dia berpikir situlah sumber rizkinya. Lah. Itu sebagai sebab oke. Tapi pemberi rizki adalah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah janji gitu loh. Engkau sambung rahimmu, aku luaskan rizkimu. Kita nggak percaya. Kita selalu berpikir kalau ingin harta banyak ya buka usaha lagi, bekerja lagi, malam kerja, siang kerja. Lupa bahwa di antara pintu rizki itu silaturahim. Sisihkan waktumu. Ketika engkau niat, enggak, aku mau pulang. Ngomong sama istrinya, aku mau jenguk ibu. Aku mau jenguk ayah. Enggak setahun sekali, berapa bulan? Aku ingin 3 bulan sekali umpamanya. Maka niat itu dibarengi dengan usaha. Punya duit ditabung. Buat apa? Buat silaturahim. Dan bicara silaturahim tadi nggak harus berkunjung. Tapi ada orang-orang yang ingin kita berkunjung gitu. Ada seorang ustadz tinggal di Jakarta. Hafizahullahu ta'ala. Dia dari Jawa Timur sana. Kadangkala ibunya telepon. Ibunya telepon sore gitu. Nak ya Pak nak. Umi kok kangen nak ya. Oh ya Umi. Subuh sudah sampai rumah. Subuh sudah sampai rumah. Dia usahakan cari fulus malah. Aku mau silaturahim nih. Ibuku kangen sama aku gitu loh. Aku berada di rahim ibuku selama 9 bulan. Aku dibesarkan menyusu sama ibuku 2 tahun gitu loh.
Lalu ibuku kangen, aku nggak mengorbankan hartaku, kata dia. Lu kemana? Kecintaan kita sama orang tua kita, jemaah. Kebaktian kita sama orang tua, itu rahim, jemaah. Maka tolong tadi yang selama ini ya, menyambung rahim hanya setahun sekali. Karena khawatir nggak punya waktu. Sejatinya menyambung rahim itu menciptakan waktu. Memang waktu kita nggak bisa ditambah 24 jam tetap seperti itu. Tapi Allah akan kasih berkah di waktu kita. Berapa banyak pekerjaan yang seharusnya dikerjakan sebulan, tahu-tahu dengan engkau sering satu rahim 2 pekan selesai. Sepekan selesai. Kok bisa ya? Allah janji. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Tolong sambung rahim. Dan rahim ini ketika diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, dia bergantung dengan arsy Allah, mengatakan, "Hadza maqamul a'idzi bika minal qati'ah." Ya Allah, ini posisi ciptaanmu yang berlindung kepadamu, jangan sampai diputuskan. Lalu Allah mengatakan, "Ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta man qata'aki." Engkau ridho enggak? Aku akan membuat sebuah keputusan. Aku akan menyambung orang yang menyambungmu, dan aku akan memutuskan orang yang memutuskan. Maka lihat ya, orang-orang yang memutuskan rahim, hidupnya akan menderita. Walaupun bergelimang harta. Hartanya jadi azab buat dia. Tadi dia nggak punya waktu. Terus gimana Ustaz? Kalau kita berbuat baik sama kerabat kita, tapi mereka membalas dengan keburukan. Ini yang perlu antum tahu. Kita berbuat baik kepada mereka bukan meminta balasan kepada manusia. Kalau antum berbuat baik sama orang, berharap orang itu balas budi, yang ada sakit hati. Pastikan itu. Manusia ini sama Tuhannya nggak bersyukur. Sama Tuhan yang ngasih tangan sama dia, yang ngasih mata sama dia, memberikan kedua kaki, dia tidak bersyukur. Apalagi sama kita ngasih apa sih sama dia? Fulus 100 juta, fulus 200 juta, 1 M kita kasih, 1 triliun kita kasih. Allah yang ngasih semuanya sama kita, dia nggak terima kasih sama Allah. Apalagi sama kita. Maka ini catatan, ketika engkau berbuat baik sama orang, apalagi sama kerabat, niatkan lillahi ta'ala. Ikhlas. Dia mau balas nggak balas terserah dia. Nggak ada urusan aku sama dia. Aku silaturahim ini karena perintah Tuhanku. Aku laksanakan itu. Oleh karena itu, tatkala ada seorang yang mengadu sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, innali rahiman. Aku punya rahim, aku punya kerabat. Asiluhum wa yaqta'unani. Aku berbuat baik sama mereka, aku menyambung hubungan baik sama mereka, mereka putus. Aku berbuat baik sama mereka, mereka berbuat buruk sama aku. Aku sabar menghadapi mereka, mereka malah ya semakin menjadi-jadi. Sakit hati nih sahabat. Apa kata Nabi SAW? La in kunta kama taqul. Kalau benar pernyataanmu itu. Nabi tidak menyebutkan pernyataan dia benar, karena nggak tahu, boleh jadi kan ada orang itu yang berbicara satu pihak. Maka Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, kalau benar yang kau katakan itu, faka'annama tasuffuhumul mal wala yazalu laka minallahi dhahir ma dumta ala dhalik. Kalau benar engkau berbuat sebaik sama mereka, menyambung sama mereka, mereka putuskan, mereka berbuat buruk sama engkau, engkau seperti memberi bara api kepada mereka. Artinya yang kita berikan kepada mereka, kebaikan kita sama mereka itu akan jadi adab buat mereka. Dan akan ada malaikat dari Allah yang selalu mendukungmu dan melindungimu. Ini menjadi motivasi kita, kalau berbuat baik sama kerabat harus ikhlas. Antum bakal sakit hati jemaah. Kita akan dengar cerita kacang lupa sama kulitnya. Ya Allah Ustaz, ini anak aku yang nyekolahin Ustaz. Ini anak aku yang nikahin dia.
Nih anak terus ninin loh. Berarti kok nggak ikhlas selama ini. Akhirnya kita sakit hati. Kemudian dalam berbuat baik kepada kerabat ini, kita perlu minta tolong sama Allah. Kadang-kala kita itu ingin ya menyambung silaturahim, tapi banyak alasan. Ada ini, ada itu, udah minta tolong. Ya Allah, bantulah hamba ya Allah. Menghadapi anak hamba, menghadapi sepupu hamba. Minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Dan bapaknya Talia ini sudah minta tolong sama Allah. Berapa kali minta tolong sama Allah? Tiap hari kan? Nah, tiap hari. Jangan tiap hari, tiap saat. Jangan. Makanya doanya kita, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini menunjukkan kita tidak akan pernah bisa berbuat baik tanpa pertolongan Allah. Kita nggak akan bisa silaturahim yang baik tanpa pertolongan Allah. Makanya setelah engkau ikhlas melakukan itu, minta tolong sama Allah. Tanpa pertolongan Allah sulit. Gimana kita berbuat baik sama orang berbuat jahat sama kita? Anak nggak urusan sama dia. Dia yang butuh sama anak. Kadang-kadang kita sampai mengatakan seperti itu. Lah. Maka kita perlu senantiasa meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Apa sih masalah kita? Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Ingat jamaah. Dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Tidak bersahabat dengan siapapun. Engkau mau jadi orang paling soleh, dunia ini tetap jahat sama kita. Kita lihat Nabi Yakub. Ini cerita silaturahim yang putus ya. Nabi Yakub punya anak yang jahat. Bagaimana mereka bersekongkol untuk membuang adiknya sendiri. Adiknya sebapak ini. Adik sebapak. Karena Nabi Yusuf itu beda ibu ya. Sama saudaranya yang 10. Nabi Yusuf sama Benyamin itu satu ibu ya. Bagaimana kakak-kakaknya ini benci sama Yusuf ini. Ketika mereka melakukan rapat, apa yang pertama mereka ingin lakukan? Bunuh Yusuf. Bayangin, kakak sampai ingin membunuh adiknya sendiri. Akhirnya tidak dibunuh, tapi sang adik kemudian dijual, bapaknya dibohongin. Kemudian ya cerita Nabi Yusuf panjang ya. Itu Nabi, orang yang dicintai Allah, dipenjara, difitnah sama harim-harim itu jamaah. Kemudian, dan inilah ya hidup ini. Hidup ini, Imam Syafi'i itu pernah ditanya, mana yang lebih utama, dikasih kedudukan atau dikasih cobaan? Kata Imam Syafi'i, orang itu nggak akan dikasih kedudukan kecuali melewati cobaan. Nggak bakalan. Jadi cobaan yang kita rasakan sebenarnya proses untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Singkat cerita, Nabi Yusuf jadi pejabat tinggi di Mesir. Datang nih abang-abangnya nih. Dalam kondisi yang mereka butuh bantuan pejabat negara. Ketika mereka tahu, engkau Yusuf, kata dia. Iya. Mereka mengatakan, kami memang salah, kata dia. Selama ini. Laqad atharakallahu alaina. Allah telah memuliakan engkau dibandingkan kami. Apakah Nabi Yusuf mengungkit kesalahan saudaranya? Tidak. Dia mengatakan, dia memuji Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan setelah syaitan itu merusak hubungan di antara kami. Tidak mengatakan kepada kakaknya, engkau kak dulu kayak gini. Enggak sama sekali. Terakhir Nabi Yusuf mengatakan, La tathriba alaikum. La tathriba alaikumul yawm. Yaghfirullahu lakum. Wahuwa arhamur rahimin. Nggak ada celaan buat kalian. Udah. Semoga Allah ngampunin kalian. Allah maha
pengasih gitu loh. Udah selesai gitu. Dan itulah kalau kita bicara berbuat baik kepada kerabat kita, kita jangan pernah berharap mereka membalas budi. Udah berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir jemaah ya, di antara bentuk kita menyambung rahim itu mendoakan mereka. Antum pernah doakan mereka enggak? Fulan ya Allah, aku punya paman. Fulan aku punya sepupu. Fulan aku punya kerabat. Fulana ya Allah, berikan hidayah kepada dia ya Allah. Kadangkala kita nggak pernah melakukan itu jemaah. Kita berpikir ya pokoknya ngasih duit, pokoknya berbuat baik. Ingat, puncak dari kebaikan yang bisa kita lakukan adalah berbagi hidayah sama mereka. Dan yang bisa memberikan hidayah siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka doa Allah kasih berikan hidayah kepada fulan. Sebutkan namanya. Kepada fulan, kepada fulana. Insya Allah Allah mengabulkan doa kita dan mereka akan menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustaz. Kita buka diskusi atau tanya jawab saya untuk beberapa pertanyaan. Kita minta dulu mungkin dari jamaah laki-laki, silakan. Nanti juga kita minta. Oh iya, tuan rumah dulu. Oh iya, tuan rumah dulu ya. Tuan rumah dulu kata Ustaz dapat menghormatkan untuk ya boleh, silakan mungkin jamaah yang laki-laki dulu diberikan pertanyaan langsung kepada Ustaz, baik yang berkaitan dengan tema atau mungkin hal-hal yang lain yang mungkin ragu dalam masalah ini. Kita persilakan. Nanti juga kita minta kepada jamaah ibu-ibu yang untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Ya, silakan. Baiknya. Ini satu kita sama ini. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Satya dari Markas Lima Indonesia. Pertanyaannya begini Ustaz, kadang-kadang kan kalau pas lagi ada permasalahan terus sampai selek gitu, terus kita udah berusaha minta maaf dan menghindari supaya tidak lebih dari 3 hari. Tapi Sama kerabat ini? ya, Apa sama sohib? sama sahib, sama siapapun lah, sama saudara. Tapi ternyata dari pihak yang ininya tidak berkenan gitu. Jadi setelah karena kasus itu tidak mau memaafkan, terus habis itu tidak mau, nah itu bagaimana? Yang salah kita. Bagaimana? Iya, boleh jadi yang salah kita. Gitu. Nah. Bagaimana caranya supaya bisa menghindari yang ketentuan 3 hari itu? Allahu Akbar jemaah. Iya. La yahjurul muslim akhahu fauqa thalathah. Nabi SAW mengatakan tidak boleh seorang muslim itu tidak bertegur sapa sama saudara lebih dari 3 hari gitulah. Yang lebih baik di antara keduanya nantinya yang memulai dengan salam. Subhanallah jemaah. 3 hari itu waktu yang cukup sebenarnya agar orang ini meredakan emosi. Makanya orang kalau lagi marah, antum jangan minta maaf. Dia tidak akan maafin. Nah, namanya orang sakit hati, minta jangan. Apa yang lakukan? Kasih hadiah. Jangan minta maaf. Berikan hadiah kepada dia. Kirimkan apa? Soalnya kalau kita minta maaf, maka orang kalau berantem ya, emosinya dipegang sini, pegang sana, ini tuh. Karena dia sedang membara, biarin dia. Setelah 3 hari kita datang tuh sama dia. Jadi kadang-kala kita memang minta maafnya langsung. Akhirnya bukan maaf yang kita dapatkan, malah tambah lama masalahnya. Jadi para ulama menyebutkan ketika ada masalah sama keluargamu, sama temanmu, udah engkau kirimkan hadiah sama dia. Insya Allah kalau hadiah diterima, apalagi kalau hadiahnya air zam-zam gitu kan. Kirimkan, nggak mungkin dia buang sudah. Enggak lah, kalau air zam-zam insya Allah diterima sama dia. Tapi yang kedua, karena ini sudah terjadi, apa sikap kita? Kita sudah minta maaf tapi dia tidak memaafkan kita. Dan orang itu punya hak untuk tidak memaafkan. Punya hak. Kita kalau dizolimin, enggak, aku enggak mau maafkan, aku mau tuntut pada hari kiamat nanti. Boleh, itu haknya dia. Tapi yang lebih utama memaafkan. Jadi kalau bicara mana
yang lebih utama pahalanya. Kalau nanti dia nuntut pada hari kiamat, dia akan dapat kebaikan orang ini kan. Diambil kebaikan orang itu diberikan kepada orang yang dizalim ini. Atau dengan dia memaafkan, sebenarnya lebih besar pahala kalau dia memaafkan. Dan orang kalau memaafkan itu akan lapang dadanya, tenang hidupnya. Tapi kalau orang menyimpan dendam, datang nih kajian, tahu-tahu sama-sama datang, lihat sandalnya udah, aduh, sandalnya doang udah sempit dadanya. Sebenarnya orang yang tidak memaafkan itu dia sedang menyiksa dirinya sendiri. Terus bagaimana kitanya? Dia nggak maafin, udah itu haknya dia kan, kita nggak bisa menuntut dia untuk memaafkan kita. Kita yang tetap memulai dengan salam, assalamualaikum. Dia balas alhamdulillah, dia nggak balas, kita sudah menyambung gitu loh. Jadi kita keluar dari larangan yang 3 hari tadi. Kita berjumpa, assalamualaikum. Seperti itu kiranya yang perlu dilakukan. Terus tadi yang Anda sampaikan, doakan orang itu, terus doakan orang itu. Karena ingat, orang itu boleh nuntut pada hari kiamat nanti. Kita perlu takut memang jamaah. Makanya kadangkala kalau kita pernah menyalahi orang lain ya, SMA umpamanya karena jagoan, semua orang ditampar ini, hari kiamat nanti datang tuh orang jamaah. Ana udah tobat Ustaz, karena syarat tobat kalau menyakiti orang lain itu harus minta maaf sama dia, minta dia halalkan. Dia akan datang hari kiamat. Kalau kita masih tahu sama orang-orang itu, maka kita datangin. Kita datang ke rumah dia. Kalau kita memang punya fulus, dia nggak mau maafkan, ini nih kunci motor nih, ini STNK, ini BPKB, maafin aku kata dia. Oh kalau gitu aku maafkan, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa aja mah. Dunia ini kita akan tinggalkan. Daripada nanti pahala yang diambil sama dia, asal urusan fulus ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya kita minta dari jamaah ibu-ibu, silakan tolong dioper mic-nya ke belakang jamaah. Persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz dan juga jamaah semuanya di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, saya dengan Selfie mau bertanya di luar konteks daripada silaturahmi, nggak apa-apa Pak Ustadz? Silakan. Tafadhal. Barakallahu fiik. Ya. Ini Ustaz enggak dengar dia Ustaz. Oh ya, silakan Ibu. Iya. Ya. Ada yang mau Selfie pertanyakan tentang cara berdoa. Jadi Selfie ini baru atas izin Allah baru berhijrah itu di tahun 2023 dan mantap berhijab itu baru di bulan Januari 2025 kemarin. Masya Allah. Jadi dari pertama Selfie berdoa itu sangat rinci dari mulai part-part dalam kehidupan gitu, jadi seperti TikTok gitu sama Allah. Terus ada satu momen yang memang sudah seperti terserah Allah aja bagaimana baiknya, karena kalau meminta sesuai Selfie kadang suka salah karena kita sebagai manusia. Nah itu kadang suka ada aduh mana yang baik ya, katanya kan kalau Allah harus rinci gitu doanya Pak Ustadz. Tapi ada satu momen juga Selfie yang kayak gimana menurut Allah baiknya saja, atau kalaupun misalkan Selfie kayak berbuat sesuatu yang harus ada doanya, Selfie hanya bilang semua karena Allah Ta'ala gitu. Jadi mohon sarannya dari Pak Ustadz, cara berdoa yang baik dan insya Allah Allah kabulkan untuk dunia dan akhirat. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini cara berdoa nih Ustaz. Apakah benar doa itu harus terinci Ustaz? Kayak anak nih baru istri satu nih Ustaz.
Boleh enggak diminta satu lagi, ya kan? Disebut boleh enggak dirinci seperti itu? Ini contohnya mungkin. Ya, barakallah. Contoh nyata. Iya, ini bicara tentang adab berdoa ya. Subhanallah jamaah. Jalan pintas untuk mendapatkan yang kita inginkan itu adalah dengan berdoa. Tapi kadangkala kok doa-doa kita belum dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah janji akan mengabulkan doa kita. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Jadi ternyata jawaban dari doa kita itu tidak harus yang kita pinta. Ada 3 jawaban dari doa kita. Yang pertama dikasih, yang kedua diganti, yang ketiga disimpan. Artinya nggak ada ruginya orang berdoa itu. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Cuma jawaban tadi 3. Yang pertama dikasih. Dikasih, mamanya dia minta jodoh, mamanya. Allah kasih. Ada yang sudah doa 5 tahun, 10 tahun, nggak dikasih-kasih. Padahal doanya itu tetap dikasih, cuma diganti sama Allah yang lebih baik. Boleh jadi ada musibah yang akan menimpa dia, dipalingkan musibah. Cuma kita kan nggak tahu kalau musibah itu akan menimpa kita. Gara-gara doa ini, akhirnya dijauhkan kita dari musibah itu. Yang ketiga disimpan. Artinya doa-doa yang dipanjatkan itu nanti disimpan di akhirat ya. Jadi pahala buat dia. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan itu, para sahabat mengatakan idzan nukthir. Kalau gitu kita banyak-banyak doa. Allahu aktsar. Kata Nabi SAW, Allah akan kasih lebih banyak lagi kalau kau minta. Cuma adabnya tadi, apakah harus terperinci atau bisa global? Kalau kita melihat doa Nabi SAW itu, ada yang terperinci, ada yang global. Contoh yang global ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia apa saja, sudah nggak tahu sudah. Pokoknya kita minta. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ada yang terperinci. Contohnya Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk. Aku meminta kepadamu ketakwaan. Aku meminta kepadamu kecukupan. Aku minta kepadamu kehormatan diri supaya terjaga. Jadi ada yang terperinci seperti itu. Cuma kadangkala kita ini, tadi siapa yang bertanya namanya? Selfie. Tadi Mbak Selfie nyampaikan bahwasanya terperinci. Ana takut terperincinya ini urusan dunia apa urusan akhirat? Dua-duanya Pak Ustadz, tapi Selfie kadang suka gimana baiknya menurut Allah, semua karena kehendaknya Allah. Jadi Selfie suka ada 2 permohonan doa sama Allah. Yang pasti istiqomah. Kalau dunianya Tunggu, istiqomah itu global, bukan terperinci. Iya. Yang terperinci minta akhiratnya seperti apa? Saya selalu minta diberikan kemudahan saya untuk terus berbuat kebaikan dan beribadah kepada Allah. Oke. Lalu diberikan kekuatan dan ditanamkan iman Islam di dada Selfie. Amin. Dan Siap, itu yang urusan dunia. Urusan apa? Urusan agama ya. Yang urusan dunia, apa yang terperinci yang diminta mungkin? kalau Selfie dunia, kalau pekerjaan Selfie sebelumnya kan sebagai di entertainment sebagai penyanyi Pak Ustadz. Ya. Pada saat itu Selfie doa sama Allah, kalaupun Selfie tidak nyanyi lagi juga nggak apa-apa, Robku gitu. Pekerjaan apapun pasti Allah akan memprovide kehidupan Selfie. Tapi pada saat itu Allah memberikan Selfie kesempatan untuk bernyanyi lagu di religi. Jadi Selfie lanjutkan.
Kalau dunianya mungkin satu lebih ke pekerjaannya Pak Ustadz. Kalau jodoh kayaknya sudah ikhlas saja. Karena saya sudah sendiri itu kurang lebih 13 tahun, jadi ya sudah gimana Allah aja gitu. Allah. Kalau itu. Siap. Iya, jadi ada hal-hal yang urusan dunia. Memang kita itu lebih baik menyerahkan kepada Allah. Kita itu kadang-kala ingin sesuatu urusan dunia dengan terperinci. Contohnya nih, aku ingin pekerjaan itu. Padahal belum tentu pekerjaan itu baik buat kita gitu. Maka tatkala kita minta pekerjaan yang dibaca Nabi SAW tiap pagi, dan semoga kita bisa baca semuanya. Setelah sholat subuh beliau minta apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban. Ini rizki yang halal yang baik. Bukan aku mau pekerjaan itu loh. Belum tentu pekerjaan itu baik loh buat kita. Kan orang kadang-kadang maksa, aku kepingin jabatan itu, aku ingin posisi itu. Belum tentu itu baik. Maka kalau sudah urusan dunia yang kita nggak tahu itu baik buat kita, sampaikan dalam doa kita, ya Allah, kalau itu baik buat aku, takdirkan buat aku. Kalau enggak, jauhkan dari aku ya Allah. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Tadi kalau dikatakan urusan pekerjaan, minta sama Allah pekerjaan yang halal dan yang baik ya Allah. Apa? Terserah Allah. Bukan sesuatu yang sudah ada dalam benak kita. Aku maunya itu. Kemudian tadi kalau bicara jodoh, urusan jodoh kadang-kala aku sudah ikhlas. Minta enggak sama Allah? Pertanyaannya. Minta apa enggak? Apa? Dari yang rinci sampai yang ya baik menurut Allah gimana? Iya. aja. Jadi ini kadang-kala kita minta pasangan nggak boleh rinci-rinci. Aku mau suami yang tingginya 172. Beratnya sekian ya Allah. Rambutnya seperti enggak, jangan. Jadi jangan kita yang pekerjaannya ini, jangan. Jadi minta kepada Allah suami yang soleh yang bisa menjadi imam menuju ke surga. Jadi mintanya seperti itu. Jadi kadangkala kita itu kalau tadi rinci dalam urusan beberapa hal itu tidak diperbolehkan dalam agama. Contoh, ya Allah aku minta dimasukkan ke surgamu, nanti di surga aku minta istana yang warnanya putih, yang nanti pintu gerbangnya modelnya seperti ini. Enggak. Mintalah supaya dimasukkan ke surga, dan kalau sudah masuk surga, apapun yang diinginkan Allah kasih nantinya seperti itu. Itu di antara adab doa. Dan di antara adab doa yang sering kali kita lupa itu, kita terburu-buru. Kita mengatakan, ya Allah aku sudah doa 2 tahun. Aku sudah doa 3 tahun. Aku sudah doa 10 tahun. Nabi Zakaria itu minta anak sama Allah. Nabi ya. Itu minta anak sampai umur 100 tahun. Apa kata beliau? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku tidak pernah menderita dengan berdoa kepadamu ya Allah. Jadi ketika berdoa hendaklah berbaik sangka sama Allah, berburuk sangka kepada diri kita. Kalau doa-doa kita kok serasa belum dikabulkan, maka jangan pernah mengatakan kayaknya Allah nggak mau ngasih aku. Allah janji akan Allah kasih. Cuma kadang-kala kita perlu nunggu lebih lama lagi. Nabi Ibrahim punya anak umur berapa? Disebutkan umur 86 tahun jemaah. Baru punya anak namanya Ismail. Doanya terus, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Terus Nabi Ibrahim doa. Dan beliau terus berbaik sangka walaupun sudah tua. Kadang-kala kan orang merasa saya sudah tua kayaknya nggak mungkin. Ya kalau engkau bicara tentang dirimu nggak mungkin. Apalagi istrinya Nabi Ibrahim mandul. Nggak mungkin secara akal. Tapi engkau nggak kenal sama Allah. Allah itu menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan Nabi Adam dari tanah. Nggak ada bapak, nggak ada emaknya. Allah ciptakan Hawa itu dari Nabi Adam. Allah ciptakan yang namanya Nabi Isa tanpa bapak. Cuma tadi kadang-kala kita ini merasa nggak mungkin, nggak bisa, mustahil. Jangan. Maka ud'ullah
wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah, minta sama Allah dalam posisi yakin Allah akan kabulkan. Dan Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang terburu-buru. Saya sudah doa Ustaz, tapi kayaknya nggak dikabulin sama Allah. Nggak boleh. Barakallahu fik ya. Mungkin seperti itu. Jazakallahu khairan Ustaz. Sebelum ditutup, mungkin masih ada yang mau bertanya. Silakan. Masih ada yang mau bertanya. Baik, Bapak dan Ibu hadirat. Sebelum ditutup, kita minta closing statement kepada Ustaz, sekaligus doa kepada jemaah majelis dan yang lainnya. Kita serahkan kepada Ustaz. Falyatafadhal. Kita belum ada komentar dari tuan rumah ya, apa Sohibul Bait ini? Komentar apa Pak Ustadz? Apa saja untuk menguatkan apa yang sudah disampaikan gitu. Ini semuanya udah banyak ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin banyak yang kena di hati ya, banyak banget ya. Siapa tuh? Ya. Ya alhamdulillah, senang banget karena hari ini akhirnya kita bisa ketemu lagi jawaban tanpa kita memikirkan, dan berprasangka baik sama apa yang terjadi itu penting banget, karena pasti setiap kita itu pasti Allah kasih jalannya dengan cara masing-masing. Dan jangan pernah mengeluh, karena kita jauh lebih dikasih banyak kenikmatan sebenarnya. Jadi ketika Allah kasih satu ujian, 1, 2, 3, ya bukan berarti nikmat yang Allah kasih kita lupakan. Makanya silaturahmi itu sangat amat penting, baik untuk kita di keluarga, ya, saudara, juga di pertemanan, di lingkungan bekerja atau apapun itu. Jadi kita kepingin selalu ada di jalan Allah, ya Allah pasti akan kasih jalan yang baik selama kita taat, ya, dan kita jangan hanya minta setiap hari, tapi kita bisa terus meminta di setiap sholat kita. Ini menurutku silaturahmi ini salah satu adalah pintu untuk kita membuka komunikasi yang baru dan benar-benar hati yang lapang banget sekali. Tadi aku sempat ingat tuh, ya kita sapa dulu aja. Assalamualaikum, kita sapa dulu. Masalah dia mau jawab atau tidak, biarkan dulu kalau dia lagi marah. Ya, jadi kalau kita yang dibuat marah, jadi kita harus gitu dulu ya Ustaz ya. Nanti dulu deh, tunggu kita hatinya tenang dulu. Yang penting harus sama-sama kontrol diri. Dan yang paling penting tidak ada manusia yang sempurna. Jadi selama kita masih ada nafasnya, masih hidup di dunia, ya berarti kita masih punya dosa. Itu yang mungkin bisa aku simpulkan dari malam hari ini. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada satu pesan tadi ya. Bagaimana kita itu jangan berburuk sangka ya, dengan apa yang terjadi. Karena sejatinya semua punya cobaan masing-masing. Dan ketika Allah cinta sama hambanya, Allah kasih cobaan buat dia. Dan cobaan itu sudah disesuaikan dengan kemampuan kita. Tadi juga diingatkan jangan sampai lupa dengan nikmat Allah yang banyak. Jangan merasa orang yang nyakitin kita kayak kita nggak pernah nyakitin orang gitu loh. Itu kadangkala kita merasa fulan terus yang nyakitin. Enggak, cuma Abu Bakar, sekelas Abu Bakar. Kalau kita nggak nyakitin orang, jelas kita punya banyak dosa sama Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar itu pernah disakiti sama sepupunya sendiri. Namanya Mistah. Bagaimana Mistah ini ikut menyebarkan isu putrinya Abu Bakar, istrinya Nabi Muhammad SAW, disebarkan berita berzina. Padahal Mistah ini selalu mendapatkan santunan dari Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar sakit hati sama Mistah, dan dia bersumpah tidak akan memaafkan Mistah dan tidak akan memberikan santunan lagi kepada Mistah karena sakit hati. Akhirnya Allah tegur. Allah mengatakan falyafu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan. Hendaklah mereka nggak perlu memberikan hukuman kepada orang itu.
Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Kata Allah, apakah kalian tidak suka diampuni dosa-dosanya sama Allah? Kata Abu Bakar, bala ya Allah. Jadi supaya tahu kita ini punya banyak dosa juga, jemaah. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Ada sebuah doa Ustaz yang biasa dibaca Nabi SAW ketika beliau bermajlis bersama para sahabatnya. Beliau jarang kali tidak membaca doa ini. Doa ini mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu hadirin, itulah acara kita pada malam hari ini. Dan setelah ini kita sholat dulu ya Ustaz ya. Kita sholat isya dulu dan dilanjutkan dengan makan malam bersama nanti. Jadi pada hadirin dimohon untuk tidak pulang dulu. Kita akan makan bersama setelah sholat isya berjamaah. Ana sebagai pembawa acara mohon maaf bila ditemukan ada kesalahan dan khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Iya, kebanyakan orang itu mengatakan saya minta maaf kalau salah, bila ada kesalahan ya. Kayaknya itu mulai saat ini dirubah. Jadi kalau untuk minta maaf itu nggak perlu ngomong kalau punya salah. Tapi sampaikan, ana yakin ada banyak kesalahan dan kekhilafannya. Soalnya kadang-kadang suami ngomong sama istrinya gitu ya. Bang, minta maaf ya kalau salah. Kalau salah dia kan nggak ngaku salah kan gitu kan. Karena kita terbiasa mengatakan itu. Tapi kalau kita minta maaf ya, ana yakin ada banyak kekurangan. Karena yakin banyak kekurangan gitu. Jadi buat ibu-ibu kalau minta maaf sama suaminya, jangan bilang, bang, minta maaf bang kalau aku salah gitu kan. Suami juga kayak gitu kan. Barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah, ini dapat ilmu lagi kita di penghujung acara kita. Dan dimohon kepada kita yang sudah batal wudhu kembali berwudhu. Kita akan sholat isya berjamaah dan nanti kita akan makan bersama di rumah saudara kita ini, kakak Ruben Unsu dan keluarga insyaallah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf dan sekali lagi mohon maaf semua kesalahan ana ya, karena semua kesalahan ana dari awal ya tentu akan membawa kebaikan untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.